usahakan bayar yang hanya masuk slik saja. Maka dibuatlah izin dari sistem ini untuk mengurangi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh para pinjolnya. Jadi ini kesempatan kita untuk melaporkan pinjol-pinjol mana aja yang melakukan pidana kepada kalian. Baik itu penipuan, baik itu mungkin pemerasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terima kasih semuanya buat teman-teman yang selalu ada di sini, terutama buat subscriber saya. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian diberikan keberkahan dan dapat menyelesaikan segala masalahnya dengan sebaik-baik mungkin. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan kabar gembira yang datang langsung dari OJK, yaitu OJK berencana akan mencabut izin pinjol legal di tahun ini. Wow, kok bisa ya? Kenapa sampai bisa dicabut izinnya? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang rencana di OJK akan mencabut izin dari semua pinjol legal. Ada 102 pinjol legal yang akan dicabut izinnya. Nah ini beritanya ya. Nah, OJK akan berencana mencabut izin pinjol legal di tahun ini. Kalau tidak di tahun ini, katanya itu akan dicabut dalam waktu dekat-dekat ini. Ibaratnya belum sampai akhir tahun udah langsung dicabut lah ya, katanya seperti itu. Nah, kita akan bahas kenapa ya dan apa maksud dari OJK akan mencabut izin dari pinjol-pinjol yang sudah ada sekarang. Nah, menurut OJK, dari tahun-tahun awal terbentuknya pinjol itu sekitar adanya sistem perizinan dari OJK dari tahun 2020-2021 itu OJK memiliki 164 pinjol yang terdaftar. Tapi banyak dari pinjol-pinjol ini yang lengser ataupun turun karena tidak bisa memenuhi syarat dari OJK dan sekarang bertahan 102 pinjol legalnya. Nah, dari 102 pinjol legal ini tahun ini akan dicabut semua izinnya. Izin penyelenggaraan usahanya, perusahaannya. Nah gitu teman-teman ya. Wow, ini buat teman-teman semua yang lagi galbay, tetap bertahan, tetap kuat. Kita nggak tahu apa yang akan direncanakan oleh OJK menurut beritanya yang seperti ini. Nah, izin yang dicabut itu adalah perizinan dari sistemnya. Jadi semuanya dari 102 pinjol ini harus mendaftar di sistem yang dibuat oleh OJK. Nanti tahapan-tahapannya itu bisa dilihat langsung secara terbuka. Nah, bisa dilihat secara transparan karena selama ini mereka menganggap semua peraturan perizinannya itu tidak terbuka. Jadi dengan adanya sistem yang akan mereka buat, nantinya 102 ini akan disaring lagi mana-mana yang memang memenuhi syarat. Jadi maksud dan tujuan adanya sistem ini akan disaring lagi mana yang benar-benar memenuhi syarat untuk bisa melanjutkan usahanya. Nah, kita berdoa saja ya, semoga banyak pinjol-pinjol yang tidak bisa memenuhi syarat-syaratnya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan para pinjol-pinjol terhadap nasabahnya. Nah, dari saya sendiri, ayo kalian semua geruduk websitenya OJK, sampaikan keluhan-keluhan kalian apa saja yang sedang terjadi. Jadi pada saat sistem ini dibuat, pada saat sistem ini sedang dalam tahap penyelesaian, mereka masih punya masukan-masukan terbaik lagi dari kalian. Kalau bisa usahanya ini jangan dilanjutkan lagi karena banyak yang sangat dirugikan. Walaupun banyak sisi positifnya yaitu orang membutuhkan uang tanpa harus bla 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 syarat-syarat yang ini itu, tapi di belakangnya luar biasa sangat banyak tindakan-tindakan yang tidak layak kita terima. Nah untuk itu teman-teman semuanya, kalau bisa ayo buat kalian yang galbay, buat kalian yang sangat merasa dirugikan sama pinjol-pinjol ini, kita geruduk websitenya dari OJK, kita sampaikan segala keluhan kita agar OJK bisa langsung memilah-milah mana dari pinjol-pinjol yang masih bertahan dan mana pinjol-pinjol yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Nah gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman semuanya, saya informasikan lagi buat kalian, saya memberikan pesan buat kalian ya. Ini benar-benar penting buat kalian yang galbay atau kalian yang merasa dirugikan di salah satu pinjol legal manapun ya. Dari 102 pinjol yang beredar pinjol legal sekarang ini, kalau kalian mau berkomentar di salah satu aplikasinya,
pada saat selesai berkomentar, ataupun kalian mau memberikan rating, ataupun kalian merasa membuka keluhan kalian di media terbuka, misalnya di Facebook, di Instagram, atau di sosial media lainnya, saya ingatkan sekali lagi, dalam 1-2 hari apabila ada orang yang menelpon dengan nomor yang tidak dikenal, jangan diangkat. Karena itu ulah-ulah para DC yang dalam ruangan yang biasa mengancam kalian, yang akan memanfaat kalian dan menipu kalian. Karena sudah banyak sekali korbannya, sudah banyak sekali orang yang dimanfaatkan atas rating-rating buruk yang kalian berikan kepada aplikasinya. Ingat ya, kalau kalian mau memberikan rating buruk, lebih baik kalian menggunakan akun yang bukan untuk pinjol. Karena yang saya perhatikan, kalau kalian memberikan rating ataupun membuat surat terbuka ataupun membuat keluhan di media sosial menggunakan akun asli kalian, saya yakin sekali kalian pasti akan digencar, ditelepon sama orang yang tidak dikenal, memberikan tawaran-tawaran untuk pembebasan hutang, atau bisa juga diancam-ancam, diteror-teror. Tiba-tiba kalian memiliki video yang tidak senonoh dan dia menawarkan untuk menghapus video ini dari media sosial. Ada juga lagi penawaran penghapusan hutang tanpa ada denda, pokoknya saja, tapi kalian harus melakukan bla 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 dan banyak lagi. Ingat ya teman-teman ya, kalau kalian sudah melakukan pinjol, semua data kalian itu terbuka. Jadi kalau kalian menerima telepon yang tidak dikenal, sekalipun kalian kalbai, usahakan jangan diangkat. Ataupun ada WA ataupun yang mengirimkan video atau mengirimkan link, sekalipun jangan pernah dibuka. Ingat ya, saya pesankan kepada kalian, semua sekarang bisa melakukan apapun. Dan sekarang DC yang dulunya bekerja di pinjol, terus dia keluar, sekarang itu mencoba untuk membuka lapangan pekerja baru untuk dia dengan cara menawarkan pinjaman ataupun menghapus hutang. Itu usahakan jangan pernah kalian terima atau jangan kalian layani. Cukup kayak dengan hutang kalian saat ini, cukup kalau mau galbay saja. Kalau ditanya bagaimana dengan retensi galbay Mbak, apakah tidak dibayar untuk selamanya atau dibayar dalam waktu yang akan dekat atau dalam jangka waktu yang akan panjang? Nah, jawaban saya adalah itu kembali kepada kalian. Saya sudah pernah katakan, usahakan bayar yang hanya masuk slik saja. Jadi cek slik kalian dengan 2 cara. Yang pertama online, yang kedua datangin kantor OJK di mana tempat kalian tinggal. Karena kalau online itu susah banget masuknya, sangat-sangat susah. Tapi kalau kalian mau mencoba, banyak juga kok yang berhasil. Tapi kalau rumah kalian di kota dekat dengan perkantoran pemerintah, langsung saja datang dengan alasan untuk ngecek slik OJK untuk melakukan pinjaman perbankan. Ingat ya alasannya ya, insya Allah pasti akan diterima. Nah gitu teman-teman ya, semoga berita bahagia ini kalian manfaatkan sebaik-baik mungkin. Walaupun yang dimaksud dengan OJK adalah pencabutan perizinan untuk usaha-usaha pinjol. Nah untuk itu kita manfaatkan, ayo kita geruduk sistemnya OJK. Kita katakan bahwa pinjol A, pinjol B, pinjol E semuanya tidak ada yang bagus karena DC-nya A, B, C, D, E, F, G. Nah, sistem perizinan ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan pidana yang dilakukan oleh pinjol terhadap nasabahnya. Ingat ya, tindakan pidana. Karena bagi orang yang galbay itu tidak ada hukum pidana, yang ada hukum perdata. Maka dibuatlah izin dari sistem ini untuk mengurangi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh para pinjolnya. Jadi ini kesempatan kita untuk melaporkan pinjol-pinjol mana aja yang melakukan pidana kepada kalian. Baik itu penipuan, baik itu mungkin pemerasan, ataupun juga teror-teror dan ancaman kepada keluarga kalian. Nah gitu teman-teman ya, semoga berita ini sangat bermanfaat buat kalian dan menjadi mood booster buat kalian di tahun-tahun ini. Dan semoga sebelum akhir tahun sistem perizinan itu sudah berlaku dan pinjol-pinjolnya lebih disaring lagi. Gitu ya, oke, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.